Pemirsa, aksi tarik-menarik motor ojek online oleh debt collector di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat viral di media sosial. Pelaku yang ditangkap warga langsung diserahkan ke polisi. Inilah tarik-menarik motor ojek online oleh debt collector di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat. Aksi ini viral di media sosial. Korban yang mempertahankan motornya berteriak maling ke debt collector yang mengambil motornya. Warga yang mendengar teriakan tersebut langsung mengejar dan menangkap debt collector. Debt collector yang tertangkap nyaris dihakimi warga. Namun debt collector tersebut langsung dibawa ke Polsek Kebonjeruk. Satu orang yang diamankan masih dalam pemeriksaan polisi. Sementara itu polisi juga masih mengejar satu orang pelaku yang masih buron. Dari pengakuan pelaku kepada polisi, pelaku memperdaya korban untuk membeli materai di warung. Saat korban lengah, pelaku langsung membawa kabur motor korban. Ya, dia kan bilang korban ini kan disuruh beli materai. Ya. Nah, ternyata itu hanya untuk mengakali atau menipu si korban. Pas korban itu ke warung, dia langsung bawa kabur motor. Jadi ada indikasi pencurian gitu atau gimana? Oh tidak, tetap kita kenakan ke pasal 378 penipuan. Karena dari awal juga dia tidak bisa juga menunjukkan surat tugas dia atau identitas dia dari pihak leasing mana. Dia hanya mengaku-ngaku dari pihak leasing, kemudian korban diperdaya, suruh beli materai. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman 5 tahun penjara. Seorang penagih hutang di Palembang, Sumatera Selatan nyaris diamuk massa. Warga marah saat melihat penagih utang itu berusaha merampas mobil yang menunggak cicilan. Beberapa orang penagih hutang cicilan mobil bentrok dengan warga karena ingin membawa paksa mobil salah satu konsumen yang gagal bayar. Aksi ini terekam kamera warga. Dari rekaman terlihat beberapa orang diduga debt collector berada di dalam kendaraan roda 4 yang diketahui milik konsumen yang gagal bayar. Namun warga di sekitar lokasi kejadian mengepung kendaraan tersebut. Polisi dengan cepat datang ke lokasi kejadian dan meredam emosi warga. Sementara perselisihan dari kedua belah pihak sudah ditangani di kantor polisi. Permasalahan sendiri terkait tunggakan pembayaran konsumen selama 6 bulan. Ada perselisihan antara debt collector dan konsumen ya. Kemudian mereka berdua datang ke Polsek. Setelah sampai di Polsek, kami cari tahu apa permasalahannya. Ternyata konsumen menunggak, tidak membayar selama 6 bulan. Kemudian terjadi selisih paham di jalan, namun kita selesaikan di Polsek kita. Kini kedua belah pihak sudah memenuhi kata sepakat dalam penyelesaian permasalahan di Polsek Kemuning, Palembang. 3 debt collector di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap setelah berusaha membawa paksa sebuah mobil milik sopir taksi online yang menunggak cicilan. Ketiganya diamankan polisi karena menganiaya pemilik mobil. Inilah video yang direkam sendiri oleh korban bernama Robert 1, seorang supir taksi online saat 3 debt collector berusaha merampas mobilnya di Jalan Antang Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku dan korban sempat adu mulut di pinggir jalan dan berebut kunci mobil yang dirampas paksa para debt collector hingga menyebabkan kemacetan. Pasca video viral tersebut, aparat Polsek Manggala langsung menangkap ketiga orang pelaku debt collector yang diidentifikasi dari video rekaman korban. Selain menangkap ketiga orang pelaku, polisi juga turut menyita mobil sopir taksi online itu sebagai barang bukti. Salah seorang sopir yang diberhentikan oleh 3 orang ini dipaksa untuk menepi. Kemudian ketiga pelaku tersebut betul-betul memaksakan sopir ini untuk berhenti dan dia mau ambil kendaraannya. Sehingga pada saat terjadi gesekan mengakibatkan arus kendaraan dari kota mau masuk di Antang itu betul-betul macet total. Sehingga pada saat itu salah seorang warga yang meminta kepada kedua belah pihak untuk diselesaikan di Polsek. Hingga kini kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan ketiga orang debt collector terhadap korban supir taksi online masih ditangani oleh pihak Polsek Manggala.
Berakhir sudah pelarian seorang pelaku penyekapan dan penganiayaan pegawai leasing. Pelaku digerebek polisi saat bersembunyi di sebuah kos-kosan di Kabupaten Bojonegoro. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Bernadita Ginting, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Pelarian Sutiono selama 1 bulan terakhir berakhir sudah. Pria ini digerebek saat bersembunyi di sebuah kos-kosan di Kabupaten Bojonegoro. Pelaku sedang tidur pula saat tim Macan Ronggolawe Polres Tuban datang. Sutiono adalah salah satu pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap pegawai leasing. Ia bersama WR dan 2 temannya menyekap dan menganiaya korban di sebuah rumah di Desa Ngerayung, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban. Bersama-sama dengan rekan yang lain melakukan penyekapan dan juga penganiayaan terhadap korban. Yang bersangkutan mengetahui bahwa dicari oleh pihak kepolisian dan kabur ke wilayah Bojonegoro. Ini kami kenakan perkara penyekapan dan juga penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Sebelumnya, WR telah ditangkap anggota Satreskrim Polres Tuban. WR menyekap dan menganiaya korban yakni Malvinas Juni Eko karena tidak terima sepeda motornya diambil debt collector setelah 3 bulan tak bayar angsuran. WR bersama temannya menyekap dan menganiaya korban. Setelah WR dan Sutiono, 2 pelaku lainnya masih diburu tim Buser Satreskrim Polres Tuban. Malvinas Juni Eko Saputro disekap dan dianiaya di sebuah rumah di Desa Ngerayung, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban. Pria berusia 38 tahun ini merupakan koordinator penarikan di sebuah perusahaan pembiayaan tempat WR mengangsur sepeda motornya. Penyekapan dan penganiayaan korban direkam oleh salah satu pelaku dan kini menjadi barang bukti polisi.